Perbedaan istilah international law dan law of nation. International law atau hukum internasional. Istilah international law pertama kali dikenalkan oleh Jeremy Bentham pada akhir abad ke-18. Ia menggunakan istilah ini untuk menggambarkan sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara. Hukum internasional ini dipahami sebagai sekumpulan kaidah dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara dengan negara atau negara dengan subjek hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional dan individu. Hukum internasional mencerminkan evolusi hukum yang mencakup isu yang lebih beragam. Penggunaan hukum internasional lebih umum digunakan dalam konteks modern. Dan selanjutnya ada law of nation atau hukum nasional. Istilah law of nation berasal dari bahasa Latin Ius Gentium yang pada masa Romawi digunakan untuk menggambarkan hukum yang berlaku antara hukum Romawi dan non-Romawi, seperti antara sesama non-Romawi pada masa itu. Hukum nasional mencakup kaidah dan asas yang mengatur hubungan lintas komunitas dan dianggap sebagai hukum yang berlaku umum. Namun, sekarang hukum nasional merujuk pada prinsip-prinsip dan mengatur hubungan antar bangsa atau negara. Penggunaan hukum nasional lebih berfokus pada aspek hubungan antara negara yang bersifat dasar dan historis, yang berkembang dari kebiasaan atau adat pada masa lampau. Unsur-unsur dari hukum internasional. Perjanjian internasional disusun berdasarkan internasional yang aturannya mengikat para penandatangannya. Dari bersifat seperti aturan kebiasaan yang pada dasarnya seperti praktik negara yang diikuti oleh masyarakat luas sebagai dasar pola perilaku yang harus diikuti. Nah, ada beberapa proses bagaimana suatu perjanjian dapat membentuk hukum internasional. Yang pertama adalah melalui perundingan atau negotiation. Negara-negara atau entitas hukum internasional lainnya membuat isi perjanjian termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Proses ini sering melibatkan diplomasi dan negosiasi agar semua pihak mencapai kesepakatan. Yang kedua ialah melalui ratifikasi atau ratification. Setiap negara telah menandatangani perjanjian harus meratifikasikan melalui prosedur hukum. Dosmetiknya, mereka misalnya melalui parlemen. Ratifikasi menandakan bahwa negara secara resmi menerima atau berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Yang ketiga ialah berlakunya perjanjian. Perjanjian yang dibuat ialah mulai berlaku setelah memenuhi ketentuan yang disepakati oleh teks perjanjian, seperti jumlah minimum negara yang meratifikasinya tadi. Nah, selanjutnya ialah melalui kebiasaan internasional. Kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai dasar hukum. Kebiasaan internasional terdiri dari aturan hukum yang berasal dari tindakan negara-negara yang konsisten itu, dan muncul keyakinan bahwa tindakan mereka diwajibkan oleh hukum. Hukum internasional. Hukum internasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum yang lahir atas kehendak bersama negara-negara internasional. Subjek hukumnya merupakan seluruh negara-negara anggota. Hukum internasional lebih banyak mengatur negara secara horizontal. Hukum internasional tidak memiliki badan kelembagaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, selanjutnya ada hukum nasional. Berbeda dengan hukum internasional, hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis dalam suatu negara. Subjek hukum nasional merupakan individu dalam suatu negara. Jadi, subjek hukum nasional itu merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban di negara tersebut. Mengikat penuh dan sempurna merupakan ciri khas dari hukum nasional. Nah, berbeda dari hukum internasional tadi, hukum nasional ini memiliki badan kelembagaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.